Acara ulang tahun yang digelar di Laundry Milka Jalan Gunung Fujiyama, Desa Pemecutan Kaja Denpasar Utara mendadak jadi mencekam gara-gara cekcok antar teman. Bahkan dalam cekcok di Denpasar itu, seorang pemuda asal Kupang NTT, bernama Yerison Yancevoni alias Yen nekat hantam teman bernama Nol di Amtiran menggunakan bongkahan batu. Alhasil pemuda Kupang tersebut kini harus berurusan dengan hukum atas perbuatan brutalnya. Kasih Humas Polresta Denpasar AKPI Ketut Sukadi menerangkan, pelaku sudah ditangkap oleh unit Reskrim Polsek Denpasar Utara pada tanggal 30 September tahun 2024. Diketahui peristiwa ini bermula ketika korban datang ke acara ulang tahun adik sepupunya bernama Kenji pada Sabtu pada Jumat tanggal 2 Agustus tahun 2024 sekitar pukul 22 WITA. Namun saat mereka minum bareng, terjadi cekcok mulut antara Noldi dengan Yen dan Dovan. Sehingga teman korban bernama Kingren menyuruh Yen dan Dovan untuk pulang pada Sabtu tanggal 3 Agustus sekitar pukul 1 WITA. Ternyata berselang 2 jam kemudian pelaku dan rekannya berjumlah sekitar 5 orang datang kembali ke tempat kejadian perkara. Tak disangka Yen langsung turun dari sepeda motor dan memukul pipi kiri korban menggunakan bongkahan batu. Hantaman batu tersebut membuat Noldi jatuh dan pipinya robek. Mirisnya, pria yang bekerja sebagai sopir itu lanjut dipukuli oleh pelaku sampai jatuh lagi ke dalam gat. Atas penganiayaan yang menimpanya, maka Noldi memutuskan untuk melaporkan kejadian ini ke Polsek Denpasar Utara. Tim Opsnal Polsek Denpasar Utara lantas mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi-saksi. Sehingga, dihimpun informasi bahwa Yen berada di tempat kerjanya, sebuah perusahaan gipsum kawasan Jalan Gatot Subroto, Barat. Akhirnya pada Senin tanggal 30 September pukul 13 WITA, polisi mengamankan pelaku yang kala itu kedapatan sedang istirahat. Saat diinterogasi, pemuda yang tinggal di Denpasar Barat ini mengakui motifnya melakukan penganiayaan karena pengaruh alkohol dan tersinggung saat ribut dengan korban. Atas perbuatannya, Yen disangkakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Dia terancam hukuman penjara paling lama 2 tahun 8 bulan.